Some days rushing by you makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Do you still think I don't care? All I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are. Let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Lokia dengan NIM 2303003. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case, diagram DAD level 0, diagram BRE, dan diagram sequel dan Cox data. Diagram use case adalah salah satu jenis diagram pada Unified Modeling. Diagram ini berfungsi untuk menggambarkan hubungan atau interaksi antara pengguna dan pengguna utama use case dari sebuah sistem. Diagram ini menampilkan bagaimana sistem digunakan dari sudut pandang pengguna, bukan dari segi teknis atau alur program. Ini diagram use case rawat jalan, di mana pasien baru akan datang ke sebuah pasien case yang dituju dan membawa dokumen yang berisi identitas diri dan mengisi formulir data pasien baru, dan menginformalkan unit pelayanan yang dituju dan memverifikasi metode pembayaran yang digunakan, lalu menerima dokumen pendaftaran dan menuju poliklinik. Dan untuk pelayanan pasien lama, yaitu pasien akan datang dan memberikan mobile JKN atau ke fasilitas dan merujuk dan menginformasikan poliklinik yang dituju dan metode pembayaran yang digunakan menuju poli. Kemudian di sini petugas Kemudian di sini admin sistem akan mengelola sistem pendaftaran pelayanan pasien dan mengelola sistem informasi manajemen RS serta mengelola data pasien dan pengguna SIM RS. Kemudian di sini ada petugas TPP. Di sini dia akan menerima pendaftaran pasien lama dan baru, lalu menginput dan memverifikasi data pasien dan memberikan nomor RM dan membuatkan RM untuk pasien yang baru, lalu mencetak kit yang terregistrasi dengan data SIM RS dan mengirimkan data pasien ke poli tujuan pasien. Lalu di sini ada dokter poli yang setelah datanya masuk, sini ada dokter poli menerima data pasien yang sudah terdaftar di sistem, lalu memberikan dan mencatat diagnosis pasien, kemudian menerima resep obat dari dokter, lalu memberikan obat kepada pasien, lalu mengupdate data dan membuat laporan stok obat. Di sini gambar use case untuk alur rawat inap untuk keluarga pasien akan datang ke LS dan datang langsung ke LS langsung atau rujukan dari GD atau poliklinik, lalu menyerahkan dokumen identitas diri, lalu mengisi formulir pendaftaran rawat inap, lalu menunggu konfirmasi ketersediaan kamar dan mendapatkan kamar sesuai kelas yang disediakan. Lalu di sini ada petugas TPP rawat inap menginput pendaftaran pasien, lalu memberikan ketersediaan kamar melalui SIM RS, lalu menginput dan memverifikasi data pasien dan menentukan kelas dan lokasi kamar, lalu mencetak dokumen RI dan gelang identitas pasien dan mengirim data pasien ke ruangan RI melalui SIM RS. Kemudian di sini ada perawat ruangan menerima pasien dari TPP ke ruang rawat inap, lalu melaksanakan instruksi dokter, menginput tanda-tanda visual, observasi dan laporan keperawatan ke SIM RS, lalu memantau kondisi pasien secara berkala. Setelah itu di sini ada dokter penanggung jawab menerima data pasien dari SIM RS, melakukan pemeriksaan fisik dan menentukan diagnosa, lalu menginput tindakan medis ke SIM RS, lalu mengajukan permintaan pemberian penunjang melalui resep obat ke SIM RS. Di sini ada petugas lab, tugasnya itu menerima order pemeriksaan dari SIM RS, mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan, menginput hasil pemeriksaan ke SIM RS. Lalu di sini ada petugas radiologi, menerima radiologi dari SIM RS, lalu melakukan pemeriksaan radiologi dan mengunggah hasil foto laporan SIM RS. Di sini ada apoteker menerima resep dokter melalui SIM RS, menginput dan memverifikasi obat, menyatakan obat ke perawat melalui sesuai instruksi dan mengupdate stok obat dan membuat laporan ke SIM RS. Di sini ada petugas administrasi mengelola sistem SIM RS dan menginput data pembayaran ke SIM RS, lalu menentukan tagihan laporan keuangan. Di sini ada admin sistem mengelola pengguna dan hak akses SIM RS, memastikan integrasi sistem unit dan lakukan backup dan memanage sistem. Yang setelah itu diagram flow, selanjutnya itu data flow diagram atau DAD level 0. DAD level 0 atau yang lebih umum dikenal sebagai diagram konteks adalah tingkat tertinggi dan paling abstrak dalam data flow diagram. Diagram ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan sistem informasi yang sedang dianalisis atau dirancang serta menetapkan batasan sistem tersebut. Berikut ini gambar diagram DFD atau DAD level 0 rawat jalan. Di sini pertama ada pasien yang sini ada pasien dan data identitas pasien, lalu KIP-nya. Setelah itu setelah mendapatkan ini, petugas pendaftaran akan login. Hak akses input data sosial pasien, input data kunjungan pasien. Setelah petugas menginput SIM RS, instalasi RI akan mengakses SIM RS, lalu kemudian setelah itu ada penunjang di sini.
Lalu petugas rekam medis gunanya untuk menerima laporan penyakit dan laporan data kunjungan pasien. Lalu ada dokter ke SIM RS yaitu untuk memberikan data resep dan data dokter dan hasil pemeriksaannya. Lalu ada apotek di sini akan mengirimkan resep obat pasien ke SIM RS. Dan ini gambar di AD level 0 untuk rawat inap. Ada data pasien, ada proses pelayanan, ini pelayanan, ada pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan, terus pengolahan resep obat dan pembuatan laporan. Di sini di data pasien ada data registrasi, informasi diagnosa, data ruangan, dan di informasi hasil pemeriksaan ada data layanan pasien, data dokter, dan ada data pelayanan RI. Untuk proses pelayanan ada pelayanan RI, kemudian setelah itu di pelaksanaan pemeriksaan dan tindakan ada data tindakan. Dari ke TPRI, lalu informasi ada data list pasien, kemudian ada kamus data. Kamus data adalah repository terpusat yang berisi informasi data tentang elemen dalam suatu sistem atau basis data seperti nama, definisi, format, tipe data, dan hubungan antar data. Di sini ada beberapa kamus data rawat jalan. Yang pertama ada identitas pasien, sumbernya dari pasien itu sendiri, tujuannya itu untuk sistem informasi pendataan EJ. Deskripsinya yaitu berisi nomor RM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan jenis pembayaran. Selanjutnya yaitu ada KIP, kartu identitas berobat, sumbernya ini dari sistem, tujuannya itu pasien atau tujuannya untuk pasien atau untuk pendaftaran di tempat penerimaan pasien. Berisi nomor RM, nama, poli tujuan, tanggal kunjungan, dan DPJP. Nah, ini semua kamus data rawat jalannya. Ini kamus data rawat inapnya. Nah, selanjutnya itu kamus data ERD. Di sini yang pertama itu entitas pasien dengan atribut. Yang pertama pasien, deskripsinya itu untuk kode unit pasien, tipe datanya itu integer. Alasan pemilihan tipe datanya itu untuk membedakan setiap pasien ini termasuk pasien secara unik. Yang kedua, atribut yang kedua itu nomor RM, deskripsinya itu nomor rekam medis dan pasien, tipe datanya varchar dengan panjang 10. Alasan pemilihan tipe datanya itu nomor tetap dan lebih pendek dan cocok pakai tipe karakter yang tetap. Yang ketiga yaitu ada nama pasien, deskripsinya, nama lengkap pasien, tipe datanya varchar. Alasan pemilihan datanya itu sebagai identitas nama pasien. Berikut ini kamus data ERD-nya. Ini untuk entitas dokternya, ini entitas perawatnya, entitas ruangannya, entitas diagnosanya, entitas pemeriksaannya. Ini untuk entitas resep obat, kasir dan hasil atau pembayaran. Ini entitas rawat inap, entitas rekam medisnya, entitas TPPRI, TPRJ, dan TPRD-nya. Ini untuk pemeriksaan penunjang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan diagram RD. RD adalah sebuah model data konseptual berupa notasi grafis yang digunakan untuk merancang struktur basis data. RD secara visual menggambarkan entitas, atribut, atau properti dari relasi. Alasan RD berada di urutan keempat yaitu menggambarkan struktur basis data yang menyimpan data-data tersebut. Ini gambaran ERD dan RI, gambaran ERD, RI, dan RJ rawat inap. Selanjutnya ya, sini ada entitas TP2RD, TP2RJ, rawat jalan, rawat inap, TP2RI, rawat inap, pemeriksaan penunjang, operasi, apotek, ada administrasi, kamar jenazah, diagnosa, tindakan, petugas, dokter, dan pasien. Di sini TP2RD berelasi dengan pasien dan ruangan. Kemudian di TP2RJ berelasi juga dengan pasien, ruangan, dan petugas. Di rawat jalan di sini berelasi dengan dokter, ruangan, tindakan, diagnosa. Kemudian rawat darurat berelasi dengan dokter, ruangan, petugas, tindakan, diagnosa, dan itu saja. Di TP2RI berelasi dengan ruangan dan petugas. Kemudian di rawat inap di sini berelasi dengan
dengan dokter, kemudian dengan ruangan, lalu petugas, dan yang kemudian tindakan, dan yang terakhir itu diagnosa. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, berelasi dengan ruangan dan petugas. Kemudian ada entitas operasi yang berelasi dengan dokter, ruangan, dan petugas. Kemudian ada ICU yang berelasi dengan petugas saja. Lalu ada bagian kamar jenazah yang berelasi dengan petugas dan ruangan. Itu saja di sini penjelasannya. Untuk garis putus-putus yaitu perartian terhubung ke relasi. Kalau garis lurus yaitu terhubung antara entitas ke relasi. Kemudian garis patah timbul balik yaitu hubungan relasi yang timbal balik, saling bertimbal balik. Contohnya kayak rawat inap dan pemeriksaan penunjang. Kemudian yaitu diagram sekuel. Diagram sekuel adalah jenis diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar objek atau aktor dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu. Alasan diagram sequence berada di urutan paling akhir yaitu untuk menunjukkan urutan interaksi antara objek atau aktor dalam sistem secara waktu nyata. Di sini pasien akan mengambil nomor antrian, lalu setelah itu pendaftar rawat jalan akan memanggil nomor antrian pasien tersebut. Pasien akan dicek datanya apakah dia pendaftar baru atau lama. Kemudian setelah itu pasien akan menyerahkan data dirinya dan nomor antriannya ke pendaftaran rawat jalan. Kemudian informasi dan registrasi dan arahan akan oleh pasien akan dikirim ke SIM RS. Setelah itu pendaftar jalan akan mengecek data pasien ke SIM RS. Lalu setelah itu pendaftaran rawat jalan akan membuat data kunjungan medis dan menginput diagnosisnya ke poliklinik. Lalu setelah itu pendaftaran rawat jalan akan mengirim resep elektronik serta input data jenis obat dan tindakan yang telah dilakukan oleh pasien. Lalu di sini nomor registrasi akan dikirim ke poli dan IGD. Setelah itu akan dibuatkan resep elektronik, permintaan resep obat dan tindakan. Lalu pasien akan melakukan pembayaran di kasir. Selanjutnya alurnya untuk pendaftaran rawat inap. Di sini pasien bisa masuk melalui poli atau IGD. Di sini keputusan RI. Setelah dia ditetapkan keputusan rawat inapnya, lalu akan dilakukan pengecekan ketersediaan ruangan di SIM RS. Setelah itu pasien akan diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi awalnya. Setelah diketahui dan didapatkan kamarnya, pasien akan menuju ke ruangan atau kamar tersebut.
Setelah itu akan dilaksanakan pemeriksaan penunjang. Setelah dilaksanakan pemeriksaan penunjang, pasien akan mendapatkan tindakan. Nah, setelah itu perawat medis akan menginput pelaporan tindakan dan pemeriksaan ke SIM RS. Lalu setelah itu akan diadakan pelaksanaan asuhan keperawatan. Setelah dilaksanakan itu semua, pasien akan diberikan resep obat. Setelah pasien keluar, akan diklasifikasi rekapitulasi pembayarannya. Jika itu BPJS, akan langsung dibayar oleh BPJS, tapi kalau itu umum, baik di sini saya akan menjelaskan form rumah sakit yang telah saya bikin melalui Visual Basic. Di sini ada master form yang terdiri dari identitas pasien, identitas dokter, identitas petugas, diagnosa dan tindakan, serta ruangan dan apotek. Untuk identitas pasien di sini filenya ada nomor RM, nama pasien, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, pendidikan terakhir, dan beserta data diri. Penting untuk pasien di sini ada nomor simpan, ubah, cari, batal, keluar, dan hapus. Terus di sini ada master relasi. Di sini ada pendaftaran rawat jalan, pelayanan rawat jalan, pendaftaran rawat inap, pelayanan rawat inap, dan pendaftaran darurat. Kemudian ada pelayanan rawat darurat, unit penunjang, operasi, ICU, dan kamar jenazah, serta administrasi. Sekian desain dari form rumah sakit saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.